not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tekno, bertemu kembali bersama saya Ahmad Muyasir. Kita sekarang akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya kalian akan bertanya, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat banyak disampaikan oleh beberapa masyarakat yang masih belum paham. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK? 3 huruf TIK. Teknologi informasi dan komunikasi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pemindahan, atau penyampaian informasi. Nah, itulah yang disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang apa gunanya belajar teknologi informasi dan komunikasi? Baik, gunanya belajar teknologi informasi dan komunikasi yaitu mengembangkan kemampuan belajar, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan yang paling penting yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan mengenal 8 peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang masih eksis sampai hari ini. 1. Surat. Ya, surat adalah salah satu jenis dari teknologi informasi dan komunikasi yang paling awal, ya. Surat. Dulu biasanya kita ngirim surat lewat pos, ya. Nah, surat ini berkembang dalam saat ini menjadi e-surat atau bisa disebut dengan email. Ya, itu adalah teknologi informasi yang pertama yang kita kenal. Bagaimana kita bisa mengirim informasi kepada orang lain pada zaman dahulu dengan menggunakan surat. Nomor 2. Nomor 2 itu telegram atau telegraf. Apa itu? Telegraf juga alat teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 3. Ini dia. Di mana? Oh, di sini. Radio. Kalian tentu tahu semuanya tentang radio. Suara radio itu dipancarkan melalui atau ditransmisikan, ya. Dipancarkan atau ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik, sehingga stasiun radio dapat mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik yang nanti akan ditangkap oleh alat yang namanya radio, sehingga suara bisa terdengar dengan jelas. Yang keempat, yang tadinya radio hanya suara saja berkembang menjadi suara dan gambar. Kira-kira apa itu? Ya, betul. Televisi. Ya. Televisi ada suara dan ada gambar. Sampai saat ini televisi masih eksis. Kita bisa melihat siaran langsung, nonton sepak bola misalkan, balapan misalkan. Ya, jadi kita bisa melihat gambar dan kita bisa mendengarkan suaranya. Nomor berapa? Iya, betul. Nomor 5. Nomor 5 yaitu faksimil. Faksimil bentuknya seperti apa ya? Oh, sebentar, tak jadikan gambar. Oh, ini gambarnya faksimil. Nah, ini faksimil, jadi mirip dengan telepon, tetapi ada tempat kertasnya. Ya. Jadi faksimil digunakan untuk apa? Biasanya faksimil hanya digunakan di perkantoran
untuk mengirimkan pesan-pesan yang membutuhkan data untuk dicetak, sehingga salinan ya, mungkin kalau lebih tepatnya kalau bahasa Indonesia salinan atau kopi ya. Jadi kalau kita punya berkas, kita punya sebuah kertas yang berisi informasi mau dikirimkan kepada orang lain, kita bisa masukkan lewat faksimil sehingga akan tersampaikan kepada yang lain kopiannya. Yang ke-6, tentunya yang biasa kita gunakan. Nah, ini telepon kabel lebih tepatnya. Biasa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh antar keluarga misalnya atau antar teman. Dulunya telepon hanya bisa menyampaikan informasi melalui sambungan telepon dengan kabel. Kemudian berkembang lagi telepon dengan kabel menjadi apa? Saat ini yang sering kalian pakai? Ya, smartphone atau HP. Jadi smartphone adalah perkembangan ya dari telepon. Telepon berkembang menjadi smartphone. Fungsinya sama untuk berkomunikasi, tapi kalau telepon menggunakan kabel, kalau smartphone lawan katanya kabel apa? Tanpa kabel. Jadi handphone menyampaikan informasi kepada orang lain, berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan apa? Tanpa menggunakan kabel. Oke, bagus sekali. Yang terakhir sekarang, apakah peralatan yang paling eksis pada saat ini? Tidak lain adalah yang ke-8, ini dia komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah seperangkat ya, karena komputer ada banyak peralatannya, seperangkat peralatan yang bisa menyambungkan seseorang dengan berbagai macam cara. Mau pakai suara? Bisa. Mau pakai tulisan? Bisa. Mau pakai gambar? Bisa. Jadi komputer ini adalah alat yang sangat fleksibel ya, yang sangat canggih. Kita nanti akan bicara masalah komputer dengan sangat luas di pertemuan berikutnya. Untuk pengenalan teknologi informasi dan peralatan teknologi informasi yang masih eksis, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa. Kira-kira ada enggak peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang masih eksis sampai saat ini yang belum disebutkan tadi? Nah, kalau kalian tahu, kalian tulis ya di sini di komen. Nah, coret-coret di komen apakah peralatan teknologi informasi komunikasi yang belum disebutkan. Tentunya yang masih eksis dong sampai saat ini. Tulis di sini di komen. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.